Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Listio Sigit dan petani Madura. Ikrar Kapolri Listio Sigit Prabowo di depan Komisi 3 DPR RI yang pilih menjadi petani jika ambisinya tidak dikabulkan, menuai banyak cibiran. Ada kesan Listio merendahkan profesi petani. Jika memang pemahaman profesi petani masih minim, sebaiknya Listio belajar dulu dari Muanas, pemuda asal Madura yang sukses menjadi petani di Jepang. Jika ukuran kontribusi kepada bangsa adalah kerja nyata, maka perbandingan antara Kapolri Listio Sigit Prabowo dan seorang petani Indonesia di Jepang bernama Yuanas, akrab disapa Cak Anas, sebenarnya tidak adil. Tidak adil bagi Cak Anas. Sebab, yang satu sudah bekerja dan membuktikan, sementara yang lain baru sebatas berwacana. Cak Anas tidak perlu konferensi pers untuk mengharumkan nama Indonesia. Ia tidak membutuhkan mikrofon kekuasaan atau panggung politik. Dengan bertani di negeri orang, mengelola puluhan hektar lahan, memanfaatkan teknologi, dan memberi solusi atas lahan-lahan terbengkalai, ia melakukan apa yang sering diucapkan pejabat negeri ini, tetapi jarang ditunaikan, menjadi berguna. Sebaliknya, Listio Sigit Prabowo justru memperkenalkan istilah baru dalam politik jabatan, petani, sebagai ancaman karir. Ketika wacana penempatan Polri di bawah kementerian mencuat, respons yang muncul bukan refleksi kelembagaan, melainkan reaksi emosional, bahwa jika itu terjadi, lebih baik menjadi petani. Kalimat ini bukan saja dangkal, tetapi juga merendahkan. Seolah-olah petani adalah pilihan kalah, jalan buntu, atau bentuk hukuman. Padahal, di Jepang, petani adalah profesi terhormat. Negara hadir dengan kebijakan, teknologi, subsidi, dan kepastian harga. Petani bekerja, negara melindungi. Tidak ada drama loyalitas, tidak ada sumpah hidup mati demi jabatan. Yang ada hanyalah sistem yang berjalan dan hasil yang bisa diukur. Ironisnya, di Indonesia, jabatan justru sering diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan amanah. Segala hal dibaca dari sudut pandang kekuasaan, siapa di atas siapa, siapa di bawah siapa. Ketika institusi merasa terancam, yang muncul bukan perbaikan, melainkan perlawanan. Bukan evaluasi, melainkan provokasi. Bukan pelayanan, melainkan pengkondisian. Sejarah kepolisian Indonesia sebenarnya telah memberi teladan yang terang. Hugeng Imam Santoso membangun institusi ini dengan kesederhanaan dan kejujuran, bukan dengan retorika kesetiaan tanpa batas. Ia tidak membutuhkan jabatan untuk merasa besar. Justru karena itulah ia besar. Cak Anas mengajarkan hal yang sama, meski di ladang yang berbeda. Ia bekerja tanpa slogan, berkontribusi tanpa ancaman, dan membuktikan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh posisi struktural, melainkan oleh manfaat yang ditinggalkan. Maka, pertanyaannya sederhana, sekaligus sinis, ketika seorang petani di negeri orang mampu memberi inspirasi dan solusi, sementara pejabat tinggi negara sibuk menjaga kursinya, siapa sebenarnya yang sedang bekerja untuk Indonesia? Narasi ini tidak sedang mengagungkan petani dan merendahkan polisi. Yang dikritik adalah cara berpikir kekuasaan yang menganggap jabatan sebagai segalanya, dan kerja nyata sebagai pilihan cadangan. Dalam negara yang sehat, logika semacam itu seharusnya dibalik, jabatan hanyalah alat, kerja adalah tujuan. Jika tidak, kita akan terus menyaksikan pejabat yang pandai bersumpah, tetapi gagap memberi teladan, sementara para petani, di dalam maupun luar negeri, diam-diam terus bekerja tanpa banyak bicara. Saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja.